Halo guys, jumpa lagi bersama gua dan di video kali ini gua bakalan bagiin alur cerita film Pina Sebelum 7 Hari. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, sebuah kasus pembunuhan di Cirebon yang sangat viral pada masanya. Dan di film ini akan diperjelas sebenarnya apa yang terjadi kepada Pina hingga membuat dirinya dibully, disiksa, diperkaos hingga dibunuh. Tapi sebelum itu silahkan siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu. Dan inilah dia alur cerita film Pina Sebelum 7 Hari. Potongan rambutnya, rambut yang Pina potong karena ada permen karetnya. Besok harinya si ibu dan Marliana pergi ke kantor polisi karena polisi menemukan tasnya Pina. Di dalam ada HP dan rambutnya Pina. Si nenek merasa aneh karena semalam dia melihat rambut itu di dalam kamarnya Pina. Lalu datang Dani ke tempat itu dan Dani memberikan kartu namanya yang bertuliskan channel YouTube Kamar Goib. Si nenek marah kepada Dani karena Pina itu bukan hantu. Pak polisi kemudian mengatakan kalau barang-barang Pina belum bisa dibawa oleh pihak keluarga karena barang itu masih dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti. Dan di tempat lain, Linda yang sedang ngeringkuk, tiba-tiba dia ketiduran. Dan pas dia balik ke belah kenca, tiba-tiba dia berada di tempat yang gelap. Dan Pina tiba-tiba datang kepada Linda. Pina membuka mulutnya Linda seakan-akan dia ingin masuk ke dalam. Linda pun terbangun dari tidurnya. Ternyata pada saat itu Dani datang ke rumahnya Linda untuk ditanya mengenai Pina sahabatnya Linda. Dan Linda bersedia melakukannya. Dani pun langsung menanyakan siapa orang yang Linda kenal ikutan geng motor. Linda pun menjawab Lukman, tapi dia hanya membuat aksesoris geng motor. Dan dia melakukan itu hanya takut oleh geng itu. Dan Linda juga mengatakan kalau anak geng motor yang suka gangguin Pina namanya adalah Egi. Pada suatu hari, Egi yang tengah menjemput pacarnya pulang, dia melihat Pina dan Egi memberikan es krim kepada Pina. Pina pun menerimanya. Linda sempat berbisik untuk tidak menerimanya. Namun Pina menganggap kalau itu hanyalah sebuah es krim. Dan Tika yang merupakan pacarnya Egi melihat itu dan menyimpan dendam kepada Pina. Dan besoknya Pina dibully oleh gengnya Tika. Rambutnya ditempelin permen karet. Namun di sini Pina sempat melawan dengan menyiram mereka dengan air pelan. Dan pada suatu malam Pina dan Linda kembali bertemu dengan Egi dan gengnya di sebuah kopi shop. Egi mengajak Pina untuk duduk bareng Egi, namun Pina menolaknya dan mempermalukan Egi di depan anggota gengnya. Dan pada saat di sebuah mall, Pina pernah ikut sebuah fashion show. Pina tampil sangat anggun tanpa dia sadari ada Egi yang melihat Pina dari kejauhan. Egi pun kemudian menghampiri Pina yang sedang di kamar mandi. Pina tentu sangat kaget melihat Egi di toilet cewek. Di sini, Egi terlihat sangat terobsesi kepada Pina. Dia sangat menginginkan Pina, namun Pina selalu mencap makannya. Egi di sini melakukan kekerasan kepada Pina, memaksa Pina untuk melakukan apa yang dia mau. Pina mencoba menampar Egi, namun Egi menangkisnya. Hingga Pina pun meludahi wajahnya Egi di depan banyak orang. Dan seketika Egi pun melepaskan Pina dan Pina pun segera pergi dari sana. Lalu pada saat Pina dan Linda di mall, Pina mengatakan kalau jadi Linda itu enak karena gak pernah dibully, sedangkan dirinya sering dibully. Dia kepikiran sama perkataan Lukman tentang bully yang gak perlu dilawan. Di sini Linda bangga kepada Pina karena Pina berani melawan para pembuli. Dan Linda mengatakan kepada Dani kalau dia tidak yakin Pina mati karena kecelakaan dan meminta Dani untuk mengusut kasusnya Pina. Linda pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Dani pun mulai meriset tentang Egi dan geng motornya. Sementara itu di tempat lain, Egi yang baru pulang ke rumahnya, dia sedang dipersiapkan untuk segera pindah ke Jakarta. Dan bapaknya Egi itu merupakan seorang polisi. Dan di sini terlihat si bapak dan si ibu sangat was-was. Bisa jadi mereka sudah tahu kalau yang membunuh Pina itu adalah Egi. Si bapak berusaha menyembunyikan Egi ke Jakarta agar semua ulahnya Egi bisa bapaknya selesaikan. Dan menurut Aing, si Egi ini adalah anak bagong. Mentang-mentang bapaknya polisi hingga dia bebas melakukan apapun yang dia mau lakukan. Dia berani membunuh anak orang tanpa memikirkan perasaan keluarga si korban. Sungguh anak yang sangat menjijikan.
Dan setelah itu pas dia mau tidur, dia melihat banyak es batu di kamar mandinya. Hingga tiba-tiba dia melihat sosok Pina. Pina pun membuat Egi ngagoler. Dan si Egi digalang gaper oleh Pina. Ditengul, didagorkeun, dicekek, diliek sirahna. Hingga itu membuat si Egi jadi parno. Dia menjerit ketakutan hingga si bapak dan si ibu menenangkan anak yang sangat membagongkan tersebut. Singkat cerita, Dani pun datang ke jembatan itu untuk melakukan observasi. Dia pun menanyakan kepada pedagang kaki lima apakah ada geng motor yang sering lewat jalan itu. Nama gengnya itu adalah Doom Rider. Hingga ada satu pedagang yang memberitahu markas dari geng Doom Rider itu. Markasnya itu berada di depan SD Nagra Welas. Sementara itu di tempat lain, Linda pun membuka surat yang dulu pernah diberikan oleh Pina. Pina mengatakan kalau Dinda boleh membuka surat itu pas Linda merasa kangen kepada Pina. Di dalam surat itu, Pina mengatakan perasaan hatinya yang sesungguhnya. Pina takut Linda sama Pina pisah. Dan takut nanti Pina malah menjadi orang yang berbeda. Dan Pina takut karena dia sering melawan bulian. Dia takut terjadi apa-apa kepada dirinya sendiri. Ibu Linda dan uanya ternyata akan membawa Linda pindah ke Garut. Linda juga sudah menyetujuinya. Karena menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi untuk terus tinggal di Cirebon. Karena sahabat terbaiknya sudah tidak ada pergi meninggalkannya. Dan secara tiba-tiba Linda pun teriak. Dia kesurupan arwahnya Pina. Dari sinilah semuanya akan terungkap. Sementara itu di tempat lain, Dani akhirnya sampai di markasnya Doom Riders. Dani di sini melihat banyak sekali percikan darah dan tempatnya itu sangat berantakan. Dan si nenek kembali membuka kotaknya Pina. Namun ternyata di dalamnya tidak ada rambutnya Pina. Yang sebelumnya dia yakin kalau di dalam kotak itu ada rambutnya Pina. Dan disinilah si nenek mulai curiga kalau Pina ingin menunjukkan sesuatu kepada nenek. Lalu ada Deden yang datang ke sana. Dia mengatakan kalau saat itu Linda sedang kerasukan arwahnya Pina. Dan Pina ingin keluarganya datang ke rumahnya Linda. Mendengar itu, semua anggota keluarganya Pina bergegas ke rumahnya Linda. Pina yang sedang berada di dalam tubuhnya Linda, dia terus-terusan menangis karena kesakitan. Diam-diam Marliana merekam kejadian itu. Si nenek pun mencoba menenangkan Pina. Pina pun akhirnya bercerita kalau dia itu dibunuh. Pada saat itu Pina dipukul dari belakang. Tangannya yang patah itu karena dipukul oleh si Bagong Egi. Kepalanya dibenturin. Dan lalu Egi dan gerombolannya membawa Pina dan Jaki ke markasnya untuk melakukan aksi bejat mereka. Setelah sampai di markas, si Egi pun memperkaos Pina yang saat itu Pina dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah itu Pina pun digilir oleh anggota geng lainnya. Belum sampai di situ, Egi mengencingi kepalanya Pina. Jaki yang melihat Pina sedang disiksa mencoba untuk menolongnya. Namun apalah daya, dia juga terluka parah. Dan Jaki dipaksa untuk melihat Pina yang sedang digilir dan disiksa. Setelah digilir, Pina kembali disiksa. Kakinya yang patah itu karena dilindes motor terus-menerus. Kepala Jaki hancur karena dipukul menggunakan batu. Setelah Jaki dan Pina mati, Egi pun mengembalikan badan mereka ke jembatan itu dan membuatnya seolah-olah seperti kecelakaan tunggal. Pina meminta untuk membalaskan dendamnya. Dia pengen Egi mati. Egi itu yang sering membuli Pina. Dan Egi adalah otak di balik itu semua. Si nenek pun membujuk Pina untuk keluar karena kasihan ke tubuhnya Linda. Dan akhirnya Pina pun keluar dari tubuhnya Linda. Dan Linda pun tersadar kembali. Dan terkuaklah semuanya kalau Pina itu mati dibunuh bukan karena mati karena kecelakaan. Semua anggota keluarganya itu sudah tahu. Marliana yang sebelumnya merekam kejadian itu, dia pun menghubungi Dani dan memberikan rekaman itu kepada Dani untuk dipublikasikan di channel YouTube-nya. Seketika rekaman itu pun menyebar luas. Semua orang di kota Cirebon akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Pina. Besok harinya Marliana dan si nenek dipanggil oleh dinas kejaksaan ke kantor polisi. Marliana juga tidak terima keputusan polisi kalau Pina itu mati karena kecelakaan. Marliana pengen kasus diusut lebih jauh lagi. Dia ingin orang yang membuat adiknya menderita segera ditangkap. Pak polisi kemudian mengatakan kalau sejak awal polisi juga mengira kalau itu bukan sebuah kecelakaan.